Secara teknis yang akan kita bahas yang pertama, ini mainannya apa sih untuk anak yang usia sekian gitu. Ada kresek, ada mainan atau barang-barang yang di dapur ya kalau ibunya masak. Anak-anak akan suka juga membantu ibunya di dapur. Apakah itu sudah sesuai, Mbak? Sebenarnya boleh gitu, boleh dan sesuai aja ketika si anak ini sudah mulai apa ya istilahnya menangkap sinyal dari ibunya ngapain, dia akan ikut apa yang ada di depannya, itu mulai dibuat mainan. Nah, boleh juga mulai diajak ke toko mainan ya, jadi biar anak ini memilih mainan apa yang dia sukai. Nah, sudah dari situ sudah nih si anak bahagia. Nah, kemudian untuk mengasah anak untuk kecerdasannya ini bisa disediakan juga pensil warna ya, dia mulai coret-coret, mulai belajar pegang pensil kayak gitu-gitu. Itu biasanya umur 2 tahun itu kan sembarangan aja kan, suka nih coret-coret tembok atau coret-coret papan atau apalah yang terus pokoknya dia memang sedang melatih motorik tangannya ya, melatih motorik tangannya. Oleh karena itu tugas jenengan sebagai seorang ibu ya disediakan aja gitu, disediakan aja mainan-mainan atau pensil warna dan teman-temannya itu tadi, itu mulai umur 2 tahun. Kemudian mulai diajak bernyanyi juga gitu ya, mulai bernyanyi atau ini melancarkan ngomong ya, daya bicara anak, komunikasinya. Kan ada sekarang ini anak-anak yang mengalami speech delay ya, atau keterlambatan bicara. Ini biasanya dialami oleh ibu-ibu yang memberi gadget kepada anaknya pada usia sebelum 2 tahun atau bahkan umur 2 tahun itu sudah diberi gadget. Ini berbahaya. Ini berbahaya ibu-ibu. Biasanya jangan biar anaknya diam, biar anaknya mau makan, jangan sudah memberi gadget pada anak umur 2 tahun. Nah, ternyata inilah yang sebenarnya membuat anak nggak mau ngomong dan kesulitan gitu ya. Dia kesulitan menyampaikan. Kenapa? Karena apa yang didengarnya itu akan sulit untuk diutarakan. Dia kan istilahnya masih ngomongnya ayah, mama kayak gitu ya, masih belum perbendaharaan katanya masih belum banyak. Dan kalau jenengan ngobrol sama anak umur sekian pun biasanya kan masih pelan gitu ya. Nah, dengan hal yang demikian ternyata anak menangkap apa yang ada di dalam HP dengan kosakata yang sekian banyaknya. Itu ada beberapa anak-anak tertentu yang memang nggak bisa gitu ya, dia nggak bisa menyampaikan ulang gitu. Nggak bisa menyampaikan ulang ya, nggak semua anak, mungkin nggak semua anak ya sepertinya begitu, karena ya tetap ada anak yang walaupun main HP ternyata dia masih bisa ngomong dengan lancar kayak gitu, tapi beberapa anak itu mengalami speech delay. Nah, kalau memang saat ini anak jenengan mengalami speech delay ini pada umur usia 2 tahun gitu ya, ini silakan bisa ke fisioterapi anak ya, ataupun ya kalau saran saya sih ke fisioterapi anak dan dijauhkan dari gadget, mulai diajak ngobrol ya, ditatap matanya, kemudian diajarin bernyanyi kayak gitu-gitu. Si kakak ya, anak saya yang besar dulu tuh umur 2 tahun itu memang kalau sama orang lain nggak begitu banyak omong gitu ya, nggak mau ngomong gitu. Tapi kalau di rumah dia juga mau ngomong gitu, ngomong sampai sama tetangga itu dikira dia nggak bisa bicara. Padahal kalau di rumah dia mau ngomong. Nah, beda dengan anak saya yang cewek ya, yang nomor 2 ini, mungkin karena cewek juga akhirnya dia lebih cepat belajar bicara. Tapi saya rasa bukan karena cewek atau cowok, karena perbedaan keadaan ya. Kalau si kakak dulu dia kan masih sendiri, belum punya saudara, jadi yang ngajak ngomong paling masih utinya, masih saya gitu. Sedangkan si adiknya itu sudah ada kakaknya kan yang sering ngajak ngomong. Kemudian saya pun sudah fokus, kalau dulu saya bekerja, sekarang saya fokus ke anak, sehingga saya sering ngobrol sama si anak. Dan tentu saja saya nggak memberi HP sampai anak usia 3 tahun gitu. Nah, kemudian itu tadi untuk anak umur 2 tahun ya, umur 3 tahun itu sudah mulai nih anak dikasih mainan balok, tangram, kemudian bentuk-bentuk kayak gitu. Nah, kemudian mewarnanya gimana? Mewarnanya dilanjut aja terus sambil pengenalan warna ya. Nah, kemudian umur 4 tahun anak ini sudah mulai diperkenalkan huruf gitu ya, Kalau teman-teman menyimak bahasan saya pada materi apa kemarin, materi manajemen waktu untuk anak, itu biasanya habis maghrib ya, habis maghrib itu anak itu sudah tenang, keperluannya itu sudah terpenuhi, artinya sudah sudah mandi, sudah kenyang, dan pokoknya nyaman lah pada jam-jam sekian itu nyaman, sehingga kalau anak diajak untuk belajar, insya Allah lebih mudah gitu, lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh orang tuanya gitu. Nah, di umur 3 sampai 4 tahun kalau mau mengajari anak tentang pengenalan huruf, itu ya nggak langsung dengan
ini huruf apa, ini huruf apa, kayak gitu enggak. Tapi kan ada flashcard ya, saya ulang lagi, ada flashcard itu ada gambarnya, kemudian ada huruf di pojoknya. Itu sangat membantu juga untuk pengenalan huruf anak. Dan kalau untuk berhitungnya ya, untuk berhitungnya itu sambil bernyanyi gitu, sambil sambil bernyanyi. Kalau saya perhatikan untuk anak-anak sekarang nih, di zaman sekarang ini umur 2 tahun aja ibunya sudah mulai memperkenalkan angka-angka, memperkenalkan huruf-huruf. Boleh nggak sih seperti itu? Sebenarnya boleh, tapi durasinya atau apa namanya, porsinya itu nggak boleh sebanyak dia bermain ya. Karena bermainnya anak ya, selain membuat dia bahagia, inilah yang akan membuat dia cerdas ya. Anak akan merespon lingkungannya, anak akan bermain apa yang ada di depannya ya. Tadi kan sudah diberikan nih apa yang dia sukai, kemudian jenengan juga sudah menyiapkan mainan-mainan yang ada. Kalau misalkan anak bosan nih, biasanya gitu ya, Bu, mbak ini sudah, anakku gampang bosan dengan mainan ini. Nggih, ya diberikan aja, dia mau main apa, misalkan pasaran, misalkan mainan-mainan balok atau mainan Lego. Memang permainan-permainan ini sekali lagi membutuhkan teman ya, teman atau panduan dari orang tuanya. Ini yang bisa membuat anak cerdas adalah saat bermain ditemani oleh orang tuanya, nanti orang tuanya mengarahkan kayak gitu. Nah, nanti dari pengarahan itu anak dengan sendirinya mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tua selanjutnya. Ya kan, dia bermain nggak hanya sekali kan, dia akan bermain lagi dari satu mainan ke mainan yang lain kayak gitu ya, ibu-ibu. Jadi untuk mencerdaskan anak itu memang dimulai sejak dini, sejak umur 2 tahun itu tadi ya, 2 tahun ke atas sudah diberi mainan-mainan yang mengedukasi kayak gitu. Sudah itu tadi ya ibu-ibu. Jadi kalau misalkan itu tadi untuk anak usia 2, 3, 4 tahun. Gimana kalau untuk 5, 6 tahun nih? Nah, untuk anak 5 sampai 6 tahun ini sudah ada dari sekolahnya, ya kan? Jadi jenengan tetap aja setelah maghrib itu sudah mulai fokus untuk mengajari anak calistung ya, membaca, menulis dan menghitung. Itu setelah maghrib. Dan tetap untuk gadgetnya dibatasi, untuk anak sekian cukup 30 menit, tapi 3 kali sehari. Sekali pegang HP boleh 30 menit dan boleh 3 kali. Kalau misalkan ada reward ya, reward ini yang biasanya membahagiakan anak. Jangan kan pengen anaknya sholat dengan rajin misalkan. Rewardnya bukan berupa barang tapi berupa bermain HP. Itu cukup 10 menit. Itu sudah membuat anak sangat bahagia dan terus ya dia akan terus mau sholat gitu. Mbak, nanti setelah dia gede atau pada saat itu, pada saat dia gede nggak akan mau sholat karena kalau nggak dikasih waktu bermain HP. Saya rasa enggak ya. Jadi ketika dia sudah terbiasa melakukan itu dan semakin dia besar, Anda ya harus mengarahkan lagi gitu, mengarahkan bahwa sebenarnya sholat ini bukan hanya untuk mendapatkan main HP tadi, tapi ini adalah suatu kewajiban gitu. Nah kan, karena anak kecil belum mengerti ya, kalau anak yang masih umur 4 ya, 3, 4, 5, 6 ini kan belum mengerti kan. Nah nanti kalau sudah mulai SD, si anak ini sudah mendapat materi atau pelajaran-pelajaran dari sekolahnya tentang keagamaan, dari sanalah dia akan lebih mudah gitu, dia akan lebih mudah karena sudah kenal, oh sholat ternyata ini adalah wajib gitu. Nah itu kan tugas dari gurunya, ustazahnya atau ustadznya gitu. Diawali dipondasi dari rumah, walaupun dengan hadiah tadi, tapi itu adalah suatu pengenalan ya. Saya rasa nggak apa-apa sih, baik-baik aja ini, karena ini sudah saya praktekkan ke anak saya yang besar itu. Sedangkan anak saya yang kecil umur 4 tahun ini sudah mulai ikut-ikutan gitu, sudah mulai ikut-ikutan ke musola. Kadang kalau misalkan nggak diajak sama kakaknya, dia nangis kayak gitu ya. Nah yang sekarang ini dia sedang tidak ke musola lagi gitu, ya nggak apa-apa. Saya bilang bahwa masih 4 tahun, nanti pasti ada saatnya gitu ya, pasti ada saatnya anak ini harus ke musola. Dan saat itu lebih ditekan lagi, lebih digembleng gitu ya, lebih digembleng biar anak benar-benar beribadahnya ini rajin gitu ya ibu-ibu. Tugas seorang ibu ya, tugas seorang ibu yaitu membahagiakan dan sebagai pengasuh ini sebenarnya nggak bisa diwakilkan, tapi kalau memang sangat terpaksa ya, carilah solusi terbaik Anda. Begitu, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.